Hai sahabatku, di kedalaman laut yang gelap dan misterius, terdapat makhluk yang tampaknya menentang hukum alam. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi mampu bertahan hidup selama jutaan tahun. Bahkan ada spesies yang dikatakan abadi. Tapi apakah benar mereka tidak bisa mati? Ataukah ada sisi gelap yang lebih mengerikan tentang mereka? Dalam edisi ini, kita akan mengungkap 10 fakta seram tentang ubur-ubur. Mulai dari sifatnya yang abadi hingga kemampuannya membunuh manusia hanya dengan satu sentuhan. Siapkan dirimu, karena setelah menonton ini, kamu tidak akan pernah melihat ubur-ubur dengan cara yang lama lagi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari yang pertama. Ubur-ubur bisa hidup abadi. Turritopsis dorni, dikenal sebagai ubur-ubur abadi, memiliki kemampuan untuk mengembalikan sel-selnya ke bentuk awal, layaknya kembali menjadi bayi setelah dewasa. Proses ini disebut transdiferensiasi, memungkinkan mereka untuk menghindari kematian akibat penuaan. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa mati sama sekali. Mereka masih bisa dimangsa atau mati karena penyakit. Tapi jika tidak ada ancaman luar, mereka bisa beregenerasi tanpa batas. Yang kedua, ubur-ubur tidak memiliki otak tapi bisa berburu. Tidak seperti makhluk laut lainnya, ubur-ubur tidak memiliki otak atau sistem saraf pusat. Lalu bagaimana mereka bisa berburu? Rahasianya terletak pada sistem saraf sederhana yang disebut jaringan saraf, memungkinkan mereka untuk bereaksi terhadap rangsangan di sekitarnya. Meski tidak punya otak, ubur-ubur sangat efektif dalam berburu. Tentakel mereka dilengkapi dengan sel penyengat yang bisa melumpuhkan mangsanya dalam sekejap. Yang ketiga, sengatan ubur-ubur bisa mematikan. Beberapa spesies ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat mematikan. Seperti ubur-ubur kotak Australia, racunnya bisa menyebabkan kelumpuhan, serangan jantung, dan bahkan kematian dalam hitungan menit. Yang lebih menyeramkan, bahkan ubur-ubur yang sudah mati pun tetap bisa menyengat. Tentakelnya tetap aktif meski sudah berpisah dari tubuhnya. Kita masuk yang keempat. Ubur-ubur sudah ada sejak zaman dinosaurus. Fosil menunjukkan bahwa ubur-ubur telah ada selama lebih dari 500 juta tahun, jauh sebelum dinosaurus pertama muncul di bumi. Mereka telah bertahan dari berbagai kepunahan massal dan terus berkembang hingga hari ini. Keunikan biologi mereka memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, menjadikan mereka salah satu makhluk tertua yang masih ada. Yang kelima, beberapa ubur-ubur bisa bersinar dalam gelap. Banyak spesies ubur-ubur memiliki kemampuan bioluminesensi, di mana tubuh mereka bisa mengeluarkan cahaya dalam gelap. Cahaya ini digunakan untuk menarik mangsa atau menakuti predator. Senyawa khusus dalam tubuh mereka, seperti protein hijau berpendar atau GFP, telah digunakan dalam penelitian medis untuk membantu memahami sel manusia. Yang keenam, ada ubur-ubur sebesar manusia. Meskipun banyak yang mengira ubur-ubur itu kecil, beberapa spesies bisa tumbuh hingga sebesar manusia. Lion man's jellyfish, misalnya, memiliki tentakel yang bisa mencapai lebih dari 36 meter, lebih panjang dari paus biru. Dengan ukurannya yang raksasa, mereka tetap menjadi predator yang menakutkan di lautan, meskipun tanpa anggun saat berenang. Kita bergeser yang ketujuh. Ubur-ubur bisa membentuk koloni raksasa. Dalam kondisi tertentu, ubur-ubur bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan membentuk koloni raksasa yang disebut bloom. Fenomena ini bisa merusak ekosistem laut
dan mengganggu industri perikanan. Beberapa kota pesisir bahkan mengalami gangguan listrik karena ubur-ubur menyumbat pipa pembangkit listrik tenaga air. Yang kedelapan, beberapa ubur-ubur bisa hidup di air tawar. Meskipun kebanyakan ubur-ubur hidup di laut, ada beberapa spesies yang mampu bertahan di air tawar. Ubur-ubur air tawar ini biasanya lebih kecil dan tidak memiliki sengatan yang mematikan seperti kerabat lautnya. Namun, kemampuan mereka untuk bertahan di lingkungan yang berbeda menunjukkan betapa adaptifnya makhluk ini. Yang kesembilan, ubur-ubur bisa memakan sesama jenisnya. Dalam kondisi tertentu, beberapa spesies ubur-ubur dapat menjadi kanibal, memangsa sesama jenisnya. Ini biasanya terjadi ketika makanan langka dan mereka harus bertahan hidup. Fakta ini menambah sisi menyeramkan dari makhluk ini yang tampak anggun tapi ternyata bisa menjadi predator yang menakutkan. Yang ke-10, ubur-ubur bisa bertahan di luar angkasa. Percobaan NASA menunjukkan bahwa ubur-ubur yang lahir di luar angkasa bisa bertahan hidup. Mereka tetap bisa berenang dan bereaksi terhadap gravitasi buatan, menunjukkan bahwa makhluk ini bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Namun saat dibawa kembali ke bumi, mereka mengalami kesulitan beradaptasi, menunjukkan betapa uniknya kehidupan di luar angkasa bagi organisme laut. Sahabatku semua, dari sifatnya yang abadi hingga kemampuannya bertahan dalam kondisi ekstrim, ubur-ubur adalah salah satu makhluk paling misterius di bumi. Meski tampak indah, mereka juga menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Jadi, apakah kamu masih ingin berenang di laut tanpa rasa takut? Beritahu pendapatmu di kolom komentar. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif Yale agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Akhirnya, sampai jumpa di edisi mendatang. See you next time.